Anda kembali lagi di Lapor Polisi. Pemirsa, cabuli anak di bawah umur, Direktur Teknik PDAM Kota Solo ditangkap polisi. Ya, aksi asusila ini terjadi sudah sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 4 bulan saja. Mantan Direktur Teknik PDAM Kota Solo berinisial TAS ini hanya bisa tertunduk usai ditangkap polisi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka pencabulan seorang gadis di bawah umur yang masih duduk di kursi SMA. Aksi asusila ini terjadi dalam kurun waktu 3 Desember 2021 sampai 1 April 2022 dan sudah terjadi setidaknya sebanyak 12 kali. Aksi ini terungkap setelah ayah korban melaporkan ke polisi pada 21 Juni lalu. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan bahwa yang bersangkutan bisa mengusir roh halus dari tubuh korban, kemudian bisa menyelesaikan semua kendala terkait dengan pembelajaran yang bersangkutan di sekolahnya. Juga dalam melakukan aksinya, tersangka juga menunjukkan video asusila terhadap korbannya dan Sementara itu, sejak dilaporkan ke polisi, TAS telah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Solo. Saya sangat mengapresiasi sekali korban berani untuk speak up. Setelah itu langsung kami Polres yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Sementara jabatan Direktur Teknik PDAM yang kosong diampu oleh Direktur Utama Perumda Toyo Wening. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainis melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sungguh ironis seorang guru ngaji di Mojokerto tega cabuli santri laki-laki dengan modus pijat dan perlihatkan video porno. Ironis sekali ya. Dan sementara seorang paman di Deli Serdang, Sumatera Utara juga tega mencabuli ponakan perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Seorang guru mengaji di sebuah taman pendidikan Al-Quran di desa Karangkedawang, Mojokerto, Jawa Timur ditangkap anggota Polres Mojokerto karena mencabuli 3 santrinya. Ironisnya perbuatan tersangka dilakukan di tempat mengaji selama 3 bulan berturut-turut. Ketika korban masih duduk di bangku sekolah dasar dan pelajar sekolah sanawiyah. Tersangka memanggil para santri dengan modus memijat. Tersangka juga memutar video porno dari ponsel miliknya. Para orang tua korban pun akhirnya melapor ke Polres Mojokerto. Korban ISF dipertontonkan video porno sampai akhirnya pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Setelah itu korban ISF disuruh keluar oleh RD alias D untuk memanggil korban AG dan disuruh masuk ke kamar dan diperlakukan serupa. Mendapat perlakuan tersebut, akhirnya korban enggan untuk mengaji di tempat RD alias D dan terlihat seperti murung. Sementara itu, seorang paman di Deli Serdang, Sumatera Utara tega mencabuli keponakan perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Pelaku juga mengajak seorang rekannya. Aksi kedua pelaku terungkap saat bibi korban melihat keponakannya menangis saat dimandikan. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menembak pelaku karena kabur dan melawan saat diamankan di kawasan hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengaku melancarkan aksinya saat korban bersama ayahnya menginap di rumah kakak kandung dari ibu korban. Kini korban dirawat intensif di Rumah Sakit Amri Tambunan, Deli Serdang. Sementara kedua pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih kasus pencabulan, pemirsa, motivator Julianto Eka Putra ini juga tersandung kasus dugaan eksploitasi ekonomi. Polisi pun kemudian mendatangi SMA Selamat Pagi Indonesia untuk melakukan olah TKP. Tim identifikasi di Treskrim Polda Jawa Timur mendatangi SMA Selamat Pagi Indonesia milik terdakwa Julianto Eka Putra alias JE di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu pagi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, olah TKP dilakukan setelah mendapatkan limpahan laporan polisi dari Polda Bali terkait dugaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan Julianto Eka Putra. Dari limpahan dari kasus Bali ada 6 orang ya, yang menjadi korban daripada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh JE. Selain dugaan eksploitasi ekonomi, motivator Julian Eka Putra telah menjadi terdakwa kasus pencabulan sejumlah siswa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan dijemput paksa oleh tim gabungan dari Kejati, Kejari Malang, dan Ditreskrim Polda Jawa Timur. Kita berharap pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-berat mungkin. Mengapa? Karena notabene pelaku ini sebagai seorang pendidik, tapi justru melakukan suatu tindakan yang tidak senonoh atau bilang amoral. Nah, permasalahan kekerasan seksual ini saya rasa menjadi suatu persoalan yang serius bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan suatu kejahatan yang luar biasa. Kasus kekerasan seksual oleh Julianto Eka Putra ini terus menjadi sorotan karena lebih dari 1 tahun setelah belasan korban yang melaporkan kasus ini berjalan sangat lambat. Sementara itu terdakwa yang tak kunjung ditahan hingga 19 kali sidang. Iya, Baby, miris ya kita melihat informasi-informasi yang barusan ya, kekerasan seksual terjadi kepada anak-anak di lingkungan yang seharusnya mereka merasa paling aman di lingkungan pendidikan. Kemudian juga tadi ada paman yang kemudian tega mencabuli ponakan yang masih berusia 4 tahun. Betul sekali, Aldi. Akhirnya ini menjadi bukti bahwa ternyata pelaku kekerasan seksual atau predator seksual ini bisa berada di mana saja. Nah, makanya ini menjadi orang tua juga akhirnya punya PR untuk anak-anak, memberikan pengetahuan yang cukup tentang batasan-batasan mana perilaku yang pantas dan tidak pantas saat berinteraksi khususnya dengan orang lain. Betul, dan juga memberikan anak informasi-informasi tadi agar anak-anak ini benar-benar tahu kalau misalnya mereka ini menjadi salah satu target dari kekerasan predator-predator. Jadi kemampuan anak secara simpel untuk mempertahankan diri dari hal-hal tersebut harus bisa dibekali Seks edukasi juga harus dimulai dari dini ya, mana batasan yang tidak boleh disentuh dan mana yang boleh disentuh orang lain. Apalagi orang tua yang tidak bisa terus-terusan memantau. Betul. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Bocah 5 tahun di Ponorogo, Jawa Timur ini menderita luka bakar sekujur tubuh usai beli jajanan es krim asap, Aldi. Ini adalah minuman yang dicampur nitrogen cair, meledak saat dikonsumsi oleh korban. Wajah dan tangan Ahsan Farid Trisnanto, bocah berusia 5 tahun, warga desa Bajang, Ponorogo, Jawa Timur, terbungkus perban. Ia dirawat karena luka bakar saat mengkonsumsi es kebul atau es krim asap. Jajanan ini disajikan dengan campuran nitrogen cair. Saat hendak menonton pertunjukan reok, korban bersama ayahnya membeli es krim asap seharga Rp20.000. Saat korban menerima jajanan, tiba-tiba es krim yang ia pegang mengeluarkan api dan meledak. Api dengan cepat membakar pakaian korban. Disemprot pakai tabung yang isinya kalau nggak salah nitrogen. Apa itu jajannya dipegang anak saya, itu tiba-tiba keluar api, langsung bakar anak saya. Saya spontan langsung saya matiin pakai tangan ini, saya juga terbakar juga. Tuh. Nah, setelah itu bajunya saya lepas, kaosnya, karena kaosnya sudah terbakar semua. Secepatnya langsung sampai ke puskesmas. Dan keluhan luka bakar di sebagian wajah, pipi kanan kiri, mulut, leher, sebagian dada sama lengan kiri, sama jari-jari tadi, jari pertama dan kedua ke tangan kiri. Waktu datang kondisi pasien sadar penuh, menangis karena kesakitan, diagnosa dari UGD kombusio grade 2 30%. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi berikutnya. Polisi menetapkan pengendara motor yang menodong pisau personel Polsek Cakung sebagai tersangka. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Inilah video viral saat seorang pria menodongkan senjata api kepada pengendara motor di pinggir Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur, Senin pagi. Namun ternyata, video ini merupakan potongan dari peristiwa keseluruhan yang merupakan aksi penangkapan pengendara motor yang mengancam polisi dengan senjata tajam. Kejadian berawal saat IS melawan arah di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Aibda P yang berada di lokasi langsung menegur pengendara motor tersebut untuk berbalik arah. IS tidak terima ditegur, kemudian melakukan perlawanan dan mengancam Aibda P dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan menusuk petugas. Aibda P kemudian mencoba membekuk pelaku IS dengan merebut pisau dan mengeluarkan senjata api miliknya. Saat dia menerobos kemacetan tersebut, ada anggota Polsek Cakung yang kebetulan sedang menuju arah Polsek menegur kembali karena pengendara tersebut hampir menyenggol kendaraan aparat tersebut. Dan kemudian ditegur, setelah ditegur, dia mengancam petugas tersebut dan mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke arah perut aparat sehingga diberikan peringatan dan direbut pisau tersebut. Pelaku dibawa ke kantor polisi. Pelaku pengancaman dengan senjata tajam terhadap petugas beserta barang bukti kini ditangani kepolisian sektor Cakung. Masih banyak informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, diantaranya ada Bang Ano yang akan siap untuk melaporkan di segmen selanjutnya. Tetaplah di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.